Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Ayasi dengan NIM 2410862042, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas dengan konsentrasi media televisi dan film. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Media yang diampu oleh Bapak Yuliandre Darwis. Nah, untuk yang pertama ini terkait pelanggaran kode etik jurnalistik. Yang di sini aku mengambil kasus foto Muldoko yang tanpa kredit diambil oleh situs sindonews.com. Nah, di mana media sindonews.com ini melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik karena menyebarkan berita yang memuat foto tokoh tanpa mencantumkan kredit ataupun sumber fotonya yang dipublikkan pada 20 Agustus 2011 yang mana hal ini dapat dibilang termasuk dalam bentuk penyalahgunaan foto, sehingga prinsipnya itu dapat dikategorikan melanggar etika jurnalistik. Poin yang dilanggar itu seperti Sindonews ini tidak mencantumkan sumber foto secara jujur dan juga melanggar prinsip dan penghormatan hak cipta foto tersebut. Nah, untuk yang kedua, tayangan yang tidak mendidik yang ada di media penyiaran Indonesia ini, aku ngambil program Rumah Uya. Tahu kan program Rumah Uya? Nah, program Rumah Uya itu dinilai tidak mendidik, teman-teman. Kenapa? Karena program Rumah Uya itu yang ditayangkan di channel Trans 7 itu seringkali mendapatkan teguran tertulis dari KPI itu sendiri karena menayangkan konflik pribadi, konflik rumah tangga, dan drama-drama lainnya yang tidak sesuai dengan standar siaran, dan bahkan ada dugaan settingan gitu loh. Nah, jadi KPI juga menilai program tersebut menampilkan aspek kehidupan yang lebih pribadi bagi narasumbernya, yang mana ini dapat dibilang melanggar pedoman isi siaran. Nah, menurut KPI, apa saja yang detail pelanggarannya yang dilakukan oleh program yaitu menampilkan konflik dan privasi yang tidak edukatif, terus potensi menyebarkan hak-hak privasi orang, serta melanggar pedoman perilaku penyiaran standar program siaran lainnya. Berikutnya yang ketiga yaitu kasus pelanggaran pembajakan konten dan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Nah, di mana pembajakan ini bisa kita bilang merugikan dan meresahkan ya teman-teman, di mana sebagai pihak produser film telah memproduksi film dengan anggaran yang besar malah dibajak dan difilmkan secara ilegal gratis di situs-situs tidak jelas maupun aplikasi streaming lainnya. Nah, di sini aku ngambil kasusnya itu yaitu di mana Visinema Pictures melaporkan pembajakan film Mencuri Raden Saleh yang diputar di bioskop namun direkam dan disebarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ke beberapa situs ilegal. Nah, kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 21 September 2022. Nah, dugaan pasal yang dilanggar yaitu pasal 9 dan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, di mana hak eksklusif pencipta atas karya film, dan juga pasal 32 dan pasal 42 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebarkan konten yang dilindungi hak cipta secara ilegal. Jadi intinya distribusi konten tanpa izin atau pembajakan itu dapat merugikan hak ekonomi pihak produksi dan mendapatkan respon hukum maupun pelaporan ke kepolisian. Nah, untuk yang keempat yaitu penerapan Undang-Undang ITE dalam menangani hoaks dan ujaran kebencian. Kasus hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia ini secara hukum Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang melarang penyebaran berita-berita hoaks, berita bohong, yang mana berita itu tuh menyebabkan kerugian dan keresahan pada publik. Nah, terus informasi yang ditimbulkan juga dapat menimbulkan kebencian maupun permusuhan berbasis SARA. Nah, ada kasusnya seperti vonis kasus Ahmad Dhani pada 2019 yang dimana Ahmad Dhani ini dinyatakan bersalah atas ujaran kebencian di media digital dan dipidana penjara selama 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, hoaks atau ujaran kebencian ini bukan sekedar pelanggaran moral saja teman-teman, tetapi merupakan tindak pidana yang bisa diproses ke pengadilan apabila memenuhi unsur yang sah di mata hukum.
Nah, dari beberapa kasus tersebut terlihat sekali bahwa media massa, penyiaran dan ruang digital itu yang ada di Indonesia diatur oleh berbagai standar etik dan juga hukum. Mulai dari etika jurnalistik, KPI, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang ITE yang sama-sama berperan untuk memastikan keadilan dan perlindungan publik, serta kepastian hukum dalam penyebaran informasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.